Saya katakan depan Wahabi itu, ini Anda ngaji, kata saya. Dalam ilmu sastra Arab ngaji pula Anda dalam ilmu balaghahnya, dalam ilmu usul fikihnya. Ini mimbabil am uridu bihil khas, ada mimbabil khas uridu bihil am. Allah menyebut secara umum bid'ah, tapi yang dimaksud oleh Rasulullah bid'ah yang jelek, bukan bid'ah yang bagus. Mengapa Allah tidak menyebutkan? Karena sudah jelas, pasti. Ternyata Habib gak bisa menjawab, saya jelaskan begitu. Diam semua Wahabi ini. Waktu itu saya kira banyak ilmunya. Hadisnya cuma 2 yang dipakai kelompok Salafiyah itu. Maaf kalau di antara saudara yang Salafiyah berhadapan dengan saya. Iya, saya itu berhadapan dengan 135 itu sudah mau balik Wahabi semua. Saya buka, ayo kita bicara yang jujur, kata saya. Jangan lalu bid'atin dolalah, ini bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah. Subhanallah. Rasulullah memperingati maulidnya. Ketika Rasul ditanya Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu ditanya, ya Rasulullah, limada tasumu yaumul itsnin? Mengapa kau puasa pada hari Senin Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Yaumun wulidtu fi. Saya puasa hari Senin karena itu hari kelahiran saya. Rasulullah memperingati kelahirannya dengan puasa. Kita memperingati kelahirannya dengan baca sholawat kepada Rasulullah, dengan mau'izatul hasanah. Masya Allah, Masya Allah. Saya kira mereka itu akan membantah dengan saya. Waktu itu saya Habib sampai bawa Faiz saya. Faiz ikut saya dulu. Ada apa? Habib, saya mau berdebat dengan orang-orang Wahabi, kata saya. Barangkali saya ada hadis yang lupa, tolong kamu nanti susulin, kata saya. Tapi kamu duduk di belakang aja, kata saya. Jangan di depan, duduk di belakang kamu, kata saya. Nanti kalau ada hal-hal yang saya agak lupa, kamu maju. Enggak, Faiz tak sampai maju. Saya nggak ada yang lupa. Itu saya jelaskan semua. Saya ajak berdialog. Ayo, kata saya, berdialog. Lalu dikatakan semua bid'ah sesat. Itu akal sehat mana yang dipakai? Wa ayyun sa'alahu fi akhirihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, di antara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakan silaturahmi. Pagi ini kita mengadakan silaturahmi dengan diisi dengan majelis ilmu. Dalam rangka silaturahmi, majelis ilmu, majelis zikir, segala macam-macam bid'ah hasanah, inilah seluruhnya untuk menghidupkan agama Islam di Indonesia. Oleh sebab itu selalu saya menganjurkan perbanyaklah bid'ah hasanah. Dengan bid'ah hasanah ini Islam jadi hidup. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyam qusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyam qusa min awzarihim syai'un. Barang siapa yang membuat tradisi yang baik, sunnah yang baik. Sunnah di sini bukan sunnah Rasulullah. Man sanna fil sunnatan hasanan, yang berarti tradisi, kebiasaan yang baik. Maka baginya dapat pahala, dan pahala orang yang mengerjakannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit. Yang dilarang oleh Rasulullah itu
membuat sunnah sayyi'ah, sunnah-sunnah yang tidak baik, tradisi-tradisi kebiasaan yang tidak baik yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Itu namanya sunnah sayyi'ah. Fa'alaihi wizra, maka baginya dosa orang yang membuat tradisi yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik, dan juga mendapat dosa dari orang-orang yang mengikuti mengerjakannya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi bid'ah ini ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Yang kadang-kadang dari saudara kita golongan Wahabi dan golongan Salafi itu tidak mengerti soal bid'ah itu. Saya sudah berdialog dengan 135 Wahabi di puncak, berhadap-hadapan langsung dengan saya, yang diadakan oleh kedutaan Saudi sendiri. Nah, disitulah saya berdialog soal bid'ah dengan mereka. Bid'ah itu barang baru yang zaman Rasul tidak ada, itu benar namanya bid'ah. Pertanyaannya, apakah segala barang yang baru yang tidak ada zaman Rasul kemudian sekarang ada, itu pasti jeleknya? Tolong jawab. Akal sehat mesti berkata bid'ah itu tentu tidak mesti baik, tidak mesti jelek. Lihat bid'ahnya kayak apa. Yang pertama kali bikin bid'ah itu Allah. Kita tidak sadar Allah itu yang bikin bid'ah pertama kali. Dalam Al-Quran dikatakan badi'us samawati wal ardh. Badi, Allah itu yang bikin bid'ah. Langit dan bumi ini bid'ah. Mengapa langit dan bumi? Karena sebelum Allah ciptakan tidak pernah ada langit dan bumi. Jadi langit dan bumi barang baru yang diciptakan oleh Allah. Maka Allah di Quran mengatakan badi'us samawati wal ardh. Ini namanya bid'ah. Nah, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat jamaah 12.000 sahabat sembahyang sendiri-sendiri, sholat tarawih zaman Rasulullah tidak berjamaah, zaman Sayyidina Abu Bakar pun tidak berjamaah, baru zaman Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar melihat 12.000 sahabat sembahyang sendiri-sendiri, Sayyidina Umar ijtihad, alangkah indahnya kalau sholat ini saya bikin berjamaah. Ditunjuklah yang bernama Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat, untuk menjadi imam. Jadi imam pertama sholat tarawih itu Ubay bin Ka'ab di dunia ini. Begitu sembahyang rapi 20 rakaat dengan doa dengan 3 witir. Apa kata Sayyidina Umar? Nikmatil bid'atu hadihi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Saya katakan sama saudara saya Wahabi yang 135 ini, jangan nyalakan Subran Makmun, salahkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang berkata bid'ah adalah yang bagus, bukan Subran Makmun. Bukan ulama-ulama NU, bukan. Sayyidina Umar berkata bahwa bid'ah itu ada yang bagus, di antara bid'ah sholat tarawih berjamaah itu bid'ah. Zaman Rasul tidak ada, tapi bagus. Zaman Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, sholat Jumat adzan 2 kali. Zaman Rasulullah adzan sekali. Zaman Sayyidina Abu Bakar adzan sekali. Zaman Sayyidina Utsman adzan 1 kali. Baru zaman Sayyidina Utsman Jumat itu adzan 2 kali. Bagaimana sejarahnya? Sejarahnya, ketika khotib naik ke mimbar, masih banyak orang yang berdatangan, terlambat. Lalu saya berpikir supaya orang tidak terlambat, yang ada di kebun kurma, yang ada di pasar, Sayyidina Utsman adzan 2 kali.
masuk duhur adzan. Semalam tidak ada. Setelah itu ada nunggu imam. Sholat tahiyatul sholat qobliyah Jumat. Nah, mendengar adzan pertama, orang yang di kebun kurma di pasar-pasar itu, sudah masuk duhur, segera meninggalkan kebunnya, keburu untuk sholat Jumat. Yang asalnya orang sudah khotib mau selesai baru datang Jumatan. Nah, setelah itu baru adzan ketika khotib naik. Ini bid'ah pula. Zaman Rasul tidak ada adzan Jumat 2 kali, tapi adzan Jumat cuma sekali. Sayyidina Utsman mengadakan adzan 2 kali supaya orang tidak terlambat datang ke masjid. Mestinya di Pontianak itu ada Jumat itu 3 kali 4 kali, mestinya itu, karena saudara para sibuk dengan urusan dunia. Mestinya pagi jam 8 tuh adzan keliling pakai jeep gitu, disuruh Pontianak ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan apa? Adzan pagi Jumat, supaya orang Jumat tahu ini pagi Jumat. Nanti jam 11 adzan lagi, Allahu Akbar. Adzan apa? Adzan tutup toko. Ini kalau seorang bangun malah ada tutup toko. Yang di pasar-pasar segera sadar nih, sudah jam 11, jangan sibuk dengan urusan dunia. Baru masuk duhur adzan lagi, baru khotib naik mimbar adzan lagi. Ini yang asli, yang khotib naik mimbar itu yang asli zaman Rasulullah. Ini juga bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Imam Syafi'i memperkuat. Kata Imam Syafi'i, al bid'atu bid'atane. Bid'ah itu ada 2 macam. Al bid'atul hasanah wal bid'atul sayyi'ah, al bid'atul mahmudah wal bid'atul madmumah. Ada bid'ah yang terpuji, artinya bid'ah yang bagus, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak bertentangan. Ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela, ma yukhaliful kitab wa sunnah, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini yang dilarang. Maka Rasulullah SAW bersabda, khairul kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini yang dipakai oleh Wahabi, tetapi pemahamannya keliru. Khairul kalami kalamullah, sebagus-bagus perkataan adalah Al-Quran. Tidak ada yang melebihi Al-Quran itu sebagai mukjizat. Alhamdulillah, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi, mukjizat yang abadi. Lainnya mukjizat sudah hilang semua. Mukjizat Nabi Musa hilang, mukjizatnya Nabi Ibrahim hilang. Hanya satu mukjizat, ialah kitab suci Al-Quran yang abadi. 1400 tahun yang lalu dicetak berkali-kali di beberapa negara, satu kalimat pun tidak ada yang berbeda. Jangan kalimat, huruf pun tidak. Itu suatu keajaiban dunia. Dan untuk membuktikan kalau Quran ini dari Allah, Allah jadikan Nabi Muhammad itu buta huruf. Bukan berarti Nabi bodoh, keliru. Allah jadikan Nabi itu tidak pernah belajar. Bukan berarti Rasul itu bodoh. Supaya saudara tidak bisa membantah kalau Al-Quran itu pasti dari Allah. Kalau seandainya Nabi bisa membaca, mungkin sudah berkata, hebat perpustakaan Nabi Muhammad. Setelah dia baca kitab yang banyak, dia bikin kesimpulan, dia tulis kitab, dia katakan dari Allah, padahal hasil dia membaca.
Dengan bukti Nabi Muhammad tidak bisa membaca, pasti Quran itu dari Allah. Mukjizat, sebagus-bagus perkataan firman Allah. Allah jadikan Nabi Muhammad itu penggembala kambing, supaya saudara tidak membantah kalau Al-Quran pasti dari Allah. Seandainya Nabi bisa berguru, pasti sudah berkata, hebat gurunya Nabi Muhammad. Yang hebat gurunya. Setelah dia berguru, ilmu yang diperoleh dari gurunya, dia tulis. Dia katakan Quran dari Allah, padahal hasil dia belajar dari gurunya. Dengan Nabi Muhammad buta huruf, dengan Nabi Muhammad penggembala kambing, tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak berkata bahwa Quran pasti dari Allah. Mantap kan? Bahwa itu pasti dari Allah. Seandainya Muhammad bisa baca, Habib, dia berkata, wah hebat perpustakaannya Muhammad itu. Setelah baca, ngarang kitab dia. Hebat gurunya Nabi Muhammad. Setelah dia berguru, ilmu yang diperoleh dari gurunya dia tulis. Dia katakan Quran dari Allah pada dirinya. Dengan Nabi Muhammad buta huruf, dengan Nabi Muhammad tidak pernah berguru, tidak ada alasan manusia manapun saja untuk tidak percaya kepada Al-Quran kalau Quran pasti dari Allah. Tidak mungkin dari Muhammad. Nah, disinilah khairul kalam Allah. Dan tidak ada kitab yang bisa dibaca kayak Al-Quran, tidak ada. Walaupun bahasa Arab. Berapa banyaknya kitab bahasa Arab? Kitab Ihya Ulumuddin, kitab Fathul Qori, Fathul Muin. Tolong baca kayak Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu baca. Tidak mungkin. Hanya Quran yang punya irama yang indah. Karena irama Quran itu bukan irama manusia, irama Allah. Al-Quran bukan prosa, Al-Quran bukan puisi. Kalau dikatakan puisi kayak prosa, dikatakan prosa kayak puisi, itulah Quran. Kalau puisi kawan sudah belajar syair, pantun. Quran ini kayak pantun tadi bukan pantun. Quran ini kayak prosa tapi bukan prosa. Itulah bahasa yang tidak bisa ditiru oleh manusia manapun saja. Al-Quran sebagai mukjizat kalam Allah. Dan sekarang ini berbondong-bondong orang Barat yang masuk Islam karena Al-Quran ini. Saya buka sedikit, seorang profesor doktor bernama Kit Elmore yang ahli kandungan di Amerika Serikat. Ketika dia membaca Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan falaqna 'alaqatan mudghah falaqna mudghata idhama fakasawna al-idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabaraka shalihin. Allah ciptakan manusia dari sperma, masuk di dalam perut seorang ibu, berproses sperma ini menjadi segumpal daging, segumpal darah, dari sperma menjadi segumpal daging, dari segumpal daging setelah 4 bulan tumbuhlah tulang-tulang anggota ini. Setelah 4 bulan terbentuklah manusia kecil yang nama janin. 5 bulan, 6 bulan sudah akhir jadilah manusia. Profesor Dr. Kit Elmore berpikir, seorang ahli kedokteran, ahli kandungan, kok bisa Muhammad menceritakan tentang proses sperma? Nah, dia bukan seorang ahli kandungan, dia bukan seorang dokter, dan dia tidak pernah memeriksa perut perempuan, tapi kok bisa bercerita? Ini pasti Quran ini bukan dari Muhammad, pasti dari Allah. Tidak mungkin dari Muhammad. Muhammad tidak akan tahu ilmu ini. Dia bukan ahli kandungan, bukan seorang dokter, tapi kok bisa cerita proses sperma dalam perut ibu yang terperinci sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh dokter sekarang ini. Kagum dia. Begitu kagum, masuk Islam dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu seorang profesor doktor ahli kandungan di Amerika. Ada seorang profesor doktor ahli kelautan,
Profesor Dr. Jeffries, orang Prancis, dia tidak ada laut yang tidak dia selami. Asal dikatakan laut di dalam, mesti dia nyelam. Setelah sampai di dasar laut, dia mendapatkan dua mata air. Satu mata air yang asin, satu mata air yang tawar, dan dua mata air itu tidak bercampur, kayak ada dindingnya. Begitu dia keluar dari laut, bertemu dengan ulama-ulama di Mesir, cerita ini di Quran sudah ada. Walladzi marajal bahraini hada akubra wa hada minhul ujaj. Biar Allah yang membiarkan mata air di dalam laut ini, satu mata air tawar, satu mata air asin, seolah-olah ada pemisah di antara keduanya itu. Profesor Dr. Jeffries heran, Nabi Muhammad tidak pernah mandi di laut. Nabi tidak pernah nyelam di laut. Kok bisa menceritakan isi laut? Ini pasti ayat ini bukan dari Muhammad ini. Tidak mungkin dari Muhammad. Pasti ayat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ahli syaraf, Profesor Dr. Tahasi, masuk Islam gara-gara dia membaca ayat kullama najudat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Tatkala kulit manusia terbakar habis, maka Allah ganti dengan kulit yang baru. Mengapa Allah ganti dengan kulit yang baru? Kalau tidak diganti dengan kulit yang baru, api neraka nggak panas, karena saraf sudah nggak ada. Maka Allah ganti dengan saraf baru supaya merasakan panasnya api neraka. Ibu-ibu, saya buktikan kalau api tidak panas. Saya buktikan depan ibu sekarang, saya buktikan. Tolong yang rambutnya panjang maju ke depan sini. Saya bakar ujungnya, api akan berkobar. Ibu tidak akan menjerit. Mengapa? Karena di rambut tidak ada saraf, tapi tidak ada saraf. Pernahkah saudara gunting rambut jerit-jerit? Pernahkah saudara potong kuku jerit-jerit? Mengapa tidak menjerit dipotong kukunya? Karena di kuku tidak ada saraf, di rambut tidak ada saraf. Ya kok Quran, kok Muhammad bisa cerita bahwa saraf itu letaknya di kulit. Kalau kulit ini sudah terbakar habis, Allah ganti dengan kulit yang baru. Mengapa Allah ganti dengan kulit yang baru? Supaya api neraka dirasa panasnya. Api tidak panas. Tidak percaya, maju ke sini yang rambutnya panjang itu, ambilkan korek, pegang batangnya, pangkalnya. Rambut yang panjang saya bakar ujungnya, akan berkobar api. Tapi ibu nggak akan menjerit. Baru setelah api menyentuh kulit kepalanya, baru ibu teriak panas, panas. Quran sudah menjelaskan bahwa saraf itu adanya di kulit. Mana Profesor Tahasib, loh ini tidak mungkin ilmunya Muhammad ini. Tidak mungkin Muhammad punya ilmu ini. Dan tidak mungkin Muhammad tahu. Pasti ini dikasih tahu oleh yang penciptanya. Maka dia yakin kalau Quran bukan dari Nabi Muhammad. Quran itu dari Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nanti kata Allah. Itu dalam bahasa Arab kalau fi'il mudhari dikasih sin, itu berarti nanti. Sanurihim, nanti kata Allah, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda keagungan Allah dan dalam diri mereka, sehingga mereka nanti akan berkata bahwa Quran itu dari Allah, bukan dari Muhammad. Ini terbukti. Khairul kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin. Dan sebagus-bagus petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umuri muhdasyatuha,
Dan paling jahatnya urusan adalah yang diada-adakan. Yang diada-adakan. Itu kata-kata bid'ah itu mengada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan semua yang diada-adakan itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Mengapa Rasul tidak berkata kullu bid'atin sayyi'atin? Karena sifat jahat, sifat tidak baik sudah pasti. Tidak mungkin bid'ah hasanah itu masuk neraka. Itu ada ilmunya dalam sastra Arab, namanya ilmu balaghah. Suatu benda yang sifatnya sudah pasti tidak usah disebut. Kullu bid'atin tidak disebut, tidak usah disebut karena sudah pasti. Kullu bid'atin sayyi'atin. Sekarang coba ganti. Kullu bid'atin hasanatin dhalalatun. Otaknya miring. Masa baik sesat? Tidak mungkin baik itu sesat. Wa kullu bid'atin sayyi'atin dhalalatun. Itu yang benar. Nah itu kalau ngaji, saya katakan depan Wahabi itu. Ini Anda ngaji kata saya. Dalam ilmu sastra Arab ngaji. Ngaji pula Anda dalam ilmu balaghahnya, dalam ilmu usulul fikihnya. Ini mimbabil am uridu bihil khas. Ada mimbabil khas uridu bihil am. Allah menyebut secara umum bid'ah, tapi yang dimaksud oleh Rasulullah bid'ah yang jelek, bukan bid'ah yang bagus. Mengapa Allah tidak menyebutkan? Karena sudah jelas, pasti. Ternyata Habib gak bisa menjawab, saya jelaskan begitu. Diam semua Wahabi ini. Waktu itu saya kira banyak ilmunya. Hadisnya cuma 2 yang dipakai kelompok Salafiyah itu. Maaf kalau di antara saudara yang Salafiyah berhadapan dengan saya. Iya. Saya itu berhadapan dengan 135. 150 itu tuh yang mau balik Wahabi semua. Saya buka, ayo kita bicara yang jujur, kata saya. Jangan lalu kullu bid'atin dhalalah, ini bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah. Subhanallah. Pelajari ilmunya. Ada ilmu usulul fikih, ada ilmu balaghah. Dari segi balaghahnya dikatakan kalau barang itu sifatnya sudah pasti, maka sifatnya nggak usah disebut. Dalam ilmu usulul fikih ada mimbabil am uridu bil khas. Ini termasuk mimbabil am, disebut secara umum bid'ah, tapi yang dimaksud Rasulullah bid'ah yang tercela, bid'ah yang merusak. Ini saya jelaskan pada saudara-saudara karena sekarang sedang ngetren ini. Di Jakarta di mana-mana ngetren soal salafi ini. Saya ajak, ayo berdebat dengan saya. Nah, dan mereka kurang memahami perintah Allah itu ada perintah Allah yang Allah tentukan tempat dan waktunya. Itu namanya ibadah haji. Nggak boleh haji ke Jember. Karena di Jember dibikin duplikatnya Makkah. Orang kaya punya duit triliunan, beli tanah sekian ribu hektar, Masjidil Haram dipindah ke Jember, bikin di Jember persis Masjidil Haram, duplikatnya. Dibikin juga tempat sa'inya persis yang ada di Makkah, dibikin lagi Arafahnya, dibikin lagi Minanya persis yang ada di tanah suci. Apakah sudah boleh haji ke Jember? Ya tidak boleh, karena Allah tentukan tempatnya di tanah haram, waktunya pun ditetapkan tanggal 9 Dzulhijjah, kau wukuf di Arafah. Tidak ada haji di luar Dzulhijjah. Sekarang sudah mau haji ke Mekah, mau wukuf di Arafah, ya tidak ada pahalanya, tidak ada apa-apanya. Dan Allah tentukan tempat dan waktu, ini kita sadari. Ada perintah Allah yang Allah perintahkan hanya tempatnya saja, waktu bebas, itu namanya umrah.
umroh kapan saja. Tidak ada waktu yang haram umroh. Jam 1 malam ke, pagi ke, 24 jam. Cuman tempat harus di tanah suci. Ada Allah tentukan ibadat, hanya waktunya saja. Tempat bebas. Sholat 5 waktu. Mau sholat di mana saudara? Mau sholat di kantor? Persilakan. Mau sholat di tepi sawah, di tengah sawah? Persilakan. Mau sholat di tepi laut? Persilakan. Yang penting waktunya. Sholat duhur pada waktu duhur, sholat asar pada waktu asar, sholat cuman afdolnya di masjid. Tapi dimanapun bebas sholat. Di tepi jalan pun sudah terpaksa jelas saja dah. Punya wudhu, waktu sudah kepepet, berhentilah mobilnya, gelar sejajahnya, sholat di tepi jalan sah. Allah cuma tentukan waktunya. Nah, saudara-saudara saya dari golongan Wahabi ini kurang memahami ada perintah Allah yang Allah tidak tentukan tempat, tidak tentukan waktu. Perintah ini banyak. Di antaranya perintah baca Quran. Di mana baca Quran? Di mana saja. Kapan baca Quran? Kapan? Kapan saja. Tidak ada waktu, tidak ada tempat. Allah perintahkan baca salawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Bacalah kau salawat pada nabimu. Kapan? Kapan saja. Di mana? Di mana? Di mana saja. Di mana saja. Udzkurullaha katsiran. Zikirlah kau kepada Allah. Kapan kita zikir? Kapan saja. Di mana kita zikir? Di mana saja. Nah, Muslimat NU lalu mengadakan yasinan tiap malam Jumat. Yang pasti zaman Rasul tidak ada yasinan tiap malam Jumat, itu tidak ada. Saya bilang pada saudara-saudara saya yang Wahabi, tolong besok sudah bikin pengumuman, barang siapa yang baca yasin setiap malam Jumat masuk neraka. Bikin pengumuman. Kalau ingin dicelurin, misalnya nggak usah celurin ya. Bisa. Besok bikin pengumuman saudara. Orang yang sudah tua-tua mengadakan zikir setiap malam minggu karena libur besok nggak ke kantor. Zaman Rasul zikir tiap malam minggu tidak ada. Saudara bikin pengumuman, barang siapa yang zikir setiap malam minggu masuk neraka. Setangkan waktu itu bikin pengumuman ada. Ini semuanya bid'ah. Zaman Rasul tidak ada. Tapi mereka itu menjalankan bid'ah sesuai dengan perintah Allah. Baca Quran kapan saja, di mana saja. Kita tentukan baca yasin tiap malam Jumat. Itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Allah tidak menentukan tempat dan waktu. Ini saya sampaikan kepada mereka. Inilah perintah Allah. Peringatan maulid yang diadakan oleh para ulama seluruhnya perintah Allah. Apakah Anda pernah hadir peringatan maulid yang diadakan oleh para ulama? Para ulama mengadakan peringatan maulid dibuka dengan membaca kitab suci Al-Quran. Perintah Allah. Setelah baca kitab suci Al-Quran, kita baca sholawat pada Rasulullah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kemudian marhaban, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sholawat. Selesai baca sholawat, sambutan-sambutan. Sambutan-sambutan semuanya mau'izatul hasanah. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Semua sambutan itu adalah sana. Lalu diundang penceramah inti. Penceramah intinya buat mau'izatul hasanah. Setelah itu ditutup dengan doa. Mana
peringatan maulid yang bukan perintah Allah, tunjukkan sama Syukron Makmur. Semua peringatan maulid perintah Allah, yang kita laksanakan perintah Allah. Tidak ada yang tidak perintah Allah. Nah, disinilah saya jelaskan. Rasulullah memperingati maulidnya. Ketika Rasul ditanya Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu ditanya, ya Rasulullah, limada tasumu yaumul itsnin? Mengapa kau puasa pada hari Senin Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Yaumun wulidtu fi. Saya puasa hari Senin karena itu hari kelahiran saya. Rasulullah memperingati kelahirannya dengan puasa. Kita memperingati kelahirannya dengan baca sholawat kepada Rasulullah, dengan mau'izatul hasanah. Masya Allah, Masya Allah. Saya kira mereka itu akan membantah dengan saya. Waktu itu saya Habib sampai bawa Faiz saya. Faiz ikut saya dulu. Ada apa? Abi, saya mau berdebat dengan orang-orang Wahabi, kata saya. Barangkali saya ada hadis yang lupa, tolong kamu nanti susulin, kata saya. Tapi kamu duduk di belakang aja, kata saya. Jangan di depan, duduk di belakang kamu, kata saya. Nanti kalau ada hal-hal yang saya agak lupa, kamu maju. Enggak, Faiz tak sampai maju. Saya nggak ada yang lupa. Itu saya jelaskan semua. Saya ajak berdialog. Ayo, kata saya, berdialog. Lalu dikatakan semua bid'ah sesat. Itu akal sehat mana yang dipakai? Kita sepakat bid'ah itu barang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Apakah semua barang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah pasti jeleknya? Nah, disitulah persoalannya. Lalu saya katakan, yang paling banyak bid'ah bukan di Indonesia, di Mekah. Zaman Rasul sa'i di bawah dan tidak pakai keramik. Saya masih ngalami. Sekarang sa'i lantai 1, lantai 2, lantai 3. Zaman Rasul tidak ada, itu masuk neraka semua itu. Melempar jumroh. Dulu saya melempar jumroh, ya jalan kaki di atas pasir, jumrohnya barangkali 1,5 tiang ini. Jadi hati-hati betul melempar itu, luput kena kepala yang di depan. Hati-hati, kail. Sekarang jumrohnya dinaikkan ke atas 8 meter, dibikin semuanya kayak kerucut, semua batu pasti jatuhnya di jumroh, kena. Di zaman Rasul tidak ada itu. Itu bid'ah itu. Semua yang melempar jumroh sekarang itu masuk neraka semua. Mudah-mudahan ada orang Wahabi di dekat saya, biar tahu rasanya. Nah iya, baca Quran, saudara masuk channel Saudi 1, 24 jam baca Quran, nggak berhenti, kan berhenti sholat, baru mati Qurannya. Habis sholat Quran lagi. Yang pasti zaman Rasulullah di Mekah tidak ada baca Quran 24 jam, bid'ah, neraka. Ayo, kalau sama-sama tegas. Setel channel 2 Madinah 24 jam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, tidak ada berhenti. Bid'ah, masuk neraka. Semua kitab-kitab yang ada zaman sekarang semua itu bid'ah. Sahih Bukhari bid'ah, Sahih Muslim bid'ah, Sunan Tirmidzi bid'ah, Sunan Abu Dawud bid'ah, Sunan Nasa'i bid'ah. Zaman Nabi tidak ada Bukhari Muslim, tidak ada Abu Dawud. Sekarang ada kitab Sunan Abu Dawud. Ini bid'ah, masuk neraka semua itu. Ya, ini supaya saudara mantap ahli sunnah wal jamaahnya itu. Mantap kan?
supaya tidak tergoyang dengan wahabi, salafi yang masuk ini. Suruh berhadapan dengan surah Makmun. Kalau nanti ada orang wahabi datang sama saudara, ini pinjam dan suruh gini aja saudara. Kalau saudara pikirannya benar, datangi guru saya di Jakarta, berdebat dengan dia. Kalau saudara menang, saya ikut saudara. Ya, jawab itu nanti semua orang Pontianak itu. Para wahabi yang macam-macam, jawabannya gampang. Kalau pendapat sudah benar, coba datangin guru saya di Jakarta, di Jagakarsa situ. Kalau saudara menang, saya ikut saudara. Atau saya datangkan ke Pontianak, ayo berdebat di tengah lapangan. Saksikan umat Islam semuanya. Saya tantang. Karena saya berpribadi dalam yang benar. Jangan berpikiran sempit. Pokoknya, dalilnya itu dalil pokoknya. Pokoknya, kalau tidak ada zaman Nabi itu bid'ah masuk neraka. Pokoknya. Bukan akar. Nah iya ini. Nggak tahu ya. Saya kok bicara ini pada tadi di jalanan nggak ada saya mau bicara ini. Duduk ini kok datang yang ini. Pada saya tadi mau bicara soal hakikat hidup. Begitu duduk di sini kok lupa saya. Kok larinya kepada bid'ah ini? Dari mana kira-kira datangnya ini? Allah. Lah di sinilah datangnya saudara. Semua madhab tidak menghilangkan bid'ah hasanah ini. Dan kalau kita mau bid'ah yang tidak ada, semua tafsir bid'ah. Zaman Rasul tidak ada tafsir Jalalain. Zaman Rasul tidak ada kitab Riyadhus Shalihin. Zaman Rasul tidak ada tafsir Semaksari. Zaman Rasul tidak ada tafsir Tabari. Ini adanya semuanya setelah Rasul wafat. Berarti kitab-kitab yang dipandang di perpustakaan itu semuanya bid'ah, bakar itu semuanya. Bakar semuanya, saudara yang jadi goblok. Mau di mana baca hadis? Kalau dibakar Bukhari, Sahih Bukhari bid'ah. Itu ditulis oleh Imam Bukhari sekitar 230 tahun, sekitar 220 tahun atau 30 tahun Rasulullah wafat. Dengan penelitian, lalu tafsir-tafsir yang ada, Masya Allah, kita terbuka Al-Quran dengan tafsir-tafsir yang ada ini. Itu semuanya zaman Rasul tidak ada. Tafsir Jalalain tidak ada, tafsir Tabari tidak ada, tafsir Semaksari tidak ada, kitab Fathul Qorib tidak ada, kitab Fathul Mu'in tidak ada. Zaman Rasul Quran pun tidak ada. Quran yang sudah bekal itu bid'ah itu. Zaman Rasulullah Quran ditulis di pelepah kurma, ditulis di tulang-tulang unta, dihafal oleh Rasul, oleh para sahabat. Rata-rata sahabat itu 90% hafal Quran. Oleh sebab itu Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak sekaligus supaya dihafal. Para sahabat itu hafal Quran. Baru zaman Abu Bakar Siddiq, ketika terjadi namanya perang Yamamah. Dalam perang Yamamah itu banyak sahabat-sahabat yang hafal Quran meninggal dunia. Sayyidina Umar datang menghadap sama Amirul Mukminin. Hai Sayyidina Abu Bakar, saatnya engkau sekarang kumpulkan Al-Quran ini. Abu Bakar menjawab, hai Umar, saya tidak akan berbuat apa yang tidak dikerjakan Rasulullah. Rasulullah membiarkan Quran begini. Saya tidak akan berbuat sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah. Sayyidina Umar dengan akal sehatnya, hai Abu Bakar, kalau engkau tidak kumpulkan sekarang ini Al-Quran, kalau sahabat-sahabat ini semuanya sudah meninggal dunia, orang sesudah kita tidak kenal Al-Quran, tidak tahu Quran kita ini. Maka saatnya kau sekarang segera kumpulkan Al-Quran ini, jadikan satu. Kalau tidak, umat setelah kita nanti tidak Quran lagi, kembali zaman jahiliyah. Atas alasan ini
Abu Bakar Siddiq panggil Zaid bin Thabit, dipanggil Tolha, dipanggil penulis Al-Quran. Ya, Zaid bin Thabit, saatnya kau sekarang kumpulkan Al-Quran menjadikan satu kitab. Zaid bin Thabit masih menjawab, Rasul, ya Abu Bakar, saya tidak akan berbuat sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah. Dijawab oleh Abu Bakar, kalau kau tidak kumpulkan Al-Quran, kalau sekarang sahabat-sahabat yang hafal Quran sudah mati semua, orang sesudah kita tidak kenal lagi Al-Quran. Zaid mulai mengumpulkan, dikumpulkan Al-Quran ini. Setelah dikumpulkan rapi, cek, recheck, cross check, nah, itu istilah sekarang itu. Dikumpulkan semua yang hafal Quran itu. Kata Abu Bakar, baca ini yang sudah kau kumpulkan sesuai dengan susunan yang dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril setiap bulan Ramadan tadarus bersama Rasulullah. Kata Jibril, ini ayat di surat ini ayat di surat ini, sesudah surat ini, surat ini, sesudah surat ini. Dikumpulkan sesuai